teman-teman kelas 1. Lama ya tidak bertemu dengan Fagar. Kalian kangen tidak sama Fagar? Fagar senang loh hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama teman-teman. Nah, teman-teman kelas 1, kali ini kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Kita ada di pembelajaran yang kelima. Teman-teman tenang saja, kita akan belajar dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Oke teman-teman, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat melengkapi pola gambar dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyusun pola bilangan dengan teliti. Nah, teman-teman kelas 1, persiapkan semua yang kalian butuhkan di dalam belajar, seperti pensil, buku tulis, dan buku tema. Tentu saja buku tema 4, keluargaku. Ayo teman-teman, langsung saja kita mulai belajar. Kalian harus menyimak dengan seksama ya teman-teman. Bacalah dengan nyaring. Nah teman-teman, kita akan membaca. Kita membaca bersama-sama ya. Ayo kita mulai. Setiap sore Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Siapa yang menemanimu belajar di rumah? Apa saja yang kamu pelajari? Tulislah di buku tugasmu. Teman-teman harus menulis ya. Ingat, tulisannya harus rapi. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis. Di meja terdapat pensil, pulpen, dan buku. Tulislah banyak buku dan alat tulis sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai gambar. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Pensil, pulpen, dan buku. Nah, teman-teman, mengerjakan tugas secara mandiri artinya dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, teman-teman. Baik, kita lihat. Pensilnya ada 1 buah. Pulpennya ada 3 buah. Dan buku ada 5 buah. Nah, kita akan menyusun bilangan yang kecil ke besar. Jadi, kita harus mengurutkan dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Nah, teman-teman kelas 1, kalian bisa melihat kan benda apa yang paling sedikit? Adalah pensil. Pensil hanya berjumlah 1. Lalu pulpen yang berjumlah 3 dan buku yang berjumlah 5.
Nah, ayo kita membuat baris bilangan. Jadi baris bilangannya dimulai dari angka 1, 3, lalu 5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Karena kita kan menyusunnya dari yang terkecil hingga terbesar. Baik teman-teman, kalian mengerti kan? Ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Amatilah percakapan berikut ini. Isilah kata titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Ketika ayah sedang merapikan peralatan, Lani datang dan bercakap-cakap dengan ayah. Nah, jadi kita akan mengamati percakapan antara Lani dan ayah. Ayo teman-teman, langsung saja. Nah, dimulai dari Lani. Perhatikan ya teman-teman. Ayah punya permainan baru. Ada Lani, ayah punya kartu bilangan. Ayah, Titi jelaskan cara bermainnya. Cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Lani boleh mencobanya. Boleh Lani, silakan. Ayah senang Lani rajin belajar. Titi ayah sudah membantu Lani belajar bilangan. Sama-sama Lani. Nah, teman-teman kelas 1, dalam percakapan antara Lani dan ayah masih ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Jadi, kalian harus melengkapinya dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih. Jadi, percakapan ini teman-teman dapat kalian lihat di halaman 76 hingga halaman 77 buku siswa tema 4. Nah, kalian hanya harus menulis kalimat yang belum lengkap dan melengkapinya dengan kata yang paling tepat. Hanya 2 ya teman-teman, kata tolong dan kata terima kasih. Ingat ya, dikerjakan dengan teliti teman-teman. Jangan sampai salah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Lengkapi gambar yang hilang pada pola berikut ini. Kerjakan secara mandiri. Nah, teman-teman kelas 1, kita akan melengkapi pola. Kali ini kita akan melengkapi pola gambar. Perhatikan ya teman-teman. Fagar akan menjelaskan agar teman-teman tidak bingung. 1. Pola gambar segi 4. Nah, kalian masih ingat kan gambar segi 4 itu seperti apa? Segi 4 mempunyai 4 sisi. Nah, sekarang kita akan lihat pola yang belum lengkap dan akan kita lengkapi. Kita lihat kolomnya atau tabelnya terlebih dahulu. Kolom yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Ada 4 kolom. Nah, teman-teman, di kolom yang pertama berisi 1 buah segi 4. Lalu kolom yang kedua berisi 1, 2, 3. 3 buah segi 4. Lalu kita lihat kolom yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segi 4.
Nah, teman-teman, kolom yang keempat masih kosong. Jadi kita harus melengkapinya dengan susunan dan jumlah gambar segi empat yang tepat. Coba kita perhatikan teman-teman. Di kolom yang pertama ada 1 buah segi empat. Kolom yang kedua ada 3. Kolom yang ketiga ada 5. Nah teman-teman, jika kita perhatikan jumlah dari gambar segi empat itu bertambah semakin banyak. Ya teman-teman, dari 1 menjadi 3, lalu menjadi 5. Nah, jadi teman-teman, setiap berpindah ke kolom yang berikutnya, gambar segi empat itu bertambah 2. Nah, perhatikan ya, di kolom pertama ada 1 segi empat. Jika ditambah 2 segi empat, maka jumlah segi empatnya ada 1, 2, 3. Nah, 1 segi empat ditambah 2 segi empat sama dengan 3 segi empat. Begitu teman-teman. Jadi setiap kotak harus ditambah dengan 2. Nah, 3 kotak ini atau 3 segi empat itulah yang ada di kolom yang kedua. Nah, teman-teman, yang namanya pola itu berarti beraturan. Jika yang pertama ditambah 2 segi empat, maka yang berikutnya pun harus ditambah 2 segi empat. Ayo kita lihat yang berikutnya. Nah, untuk kolom yang ketiga juga ditambah 2. Kita lihat, di kolom yang kedua ada 3 buah segi empat. 1, 2, 3. Jika ditambah 2 segi empat, maka jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 segi empat ditambah 2 segi empat sama dengan 5 buah segi empat. Jadi 5 buah segi empat itu yang ada di kolom yang ketiga. Nah teman-teman, sekarang kita akan melengkapi kolom yang keempat. Ingat ya, pola itu berarti beraturan. Berarti teman-teman, yang berikutnya untuk melengkapi kolom yang keempat, kita juga harus menambah 2 buah segi empat. Ayo kita hitung bersama. Jadi dari kotak ketiga ada 5 buah segi empat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah dengan 2 buah segi empat. Ayo kita hitung ada berapa segi empat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 5 buah segi empat ditambah 2 buah segi empat sama dengan 7 buah segi empat. Jadi teman-teman, di kolom yang keempat ada 7 buah segi empat. Seperti itu teman-teman. Nah, pada pola gambar segi empat di atas, setiap kolomnya selalu bertambah 2 buah segi empat. Teman-teman, kita telah melengkapi gambar pola segi empat. Sekarang kalian paham kan teman-teman? Jika belum paham atau masih kurang paham,
Ayo kita lengkapi lagi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah pola gambar segitiga. Pertama-tama kita lihat kolomnya atau tabelnya terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4 tabel atau kolom. Nah, di kolom yang pertama ada 1, 2 buah segitiga. Lalu di kolom yang kedua ada 1, 2, 3, 4 buah segitiga. Di kolom yang ketiga itu kosong. Dan di kolom yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah segitiga. Nah, teman-teman kelas 1 coba perhatikan bahwa setiap kali berpindah ke kolom yang sebelah kanan, jumlah segitiganya itu bertambah. Perhatikan ya. Jadi berarti polanya bertambah, bukan berkurang. Coba lihat. Kolom yang pertama ada 2 segitiga. Lalu kolom yang kedua ada 4 segitiga. Teman-teman, kalian tahu tidak? 2 segitiga harus ditambah berapa agar menjadi 4 segitiga? Jadi harus ditambah 2 segitiga. Nah, coba kita hitung bersama. Dari kolom pertama ada 2 segitiga. Ditambah dengan 2 segitiga. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, 2 buah segitiga ditambah 2 buah segitiga sama dengan 4 buah segitiga. Jadi 4 buah segitiga itu adalah isi dari kolom yang kedua. Kita lihat kolom yang ketiga, kolom yang masih kosong. Nah, teman-teman, seperti yang pertama tadi, pola itu berarti tersusun. Jika yang pertama ditambah 2, maka yang berikutnya juga harus ditambah 2. Nah, sekarang kolom yang kedua yang berjumlah 4 segitiga akan kita tambahkan dengan 2 buah segitiga. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman, 4 buah segitiga ditambah 2 buah segitiga sama dengan 6 buah segitiga. Nah, jadi 6 buah segitiga adalah isi dari kolom ketiga. Oke teman-teman, yang berikutnya kita lihat lagi. Nah, jadi kita akan menguji benarkah jika 6 segitiga ditambah 2 segitiga akan menjadi 8 buah segitiga. Ayo kita lihat. 6 buah segitiga ditambah 2 buah segitiga. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi teman-teman, 6 buah segitiga ditambah 2 buah segitiga lagi sama dengan 8 buah segitiga. Jadi 8 buah segitiga adalah jumlah dari kolom yang keempat. Nah teman-teman, pada pola gambar segitiga di atas, setiap kolomnya selalu bertambah 2 buah segitiga. Bagaimana teman-teman? Kalian paham kan? Teman-teman, kita telah melengkapi
berikutnya adalah pola gambar lingkaran. Pertama, kita hitung dulu jumlah tabel atau kolomnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Nah, di kolom yang pertama berisi 1 buah segitiga. Salah, bukan segitiga, tapi lingkaran, teman-teman. Nah, di kolom pertama ada 1 buah lingkaran. Di kolom yang kedua ada 1, 2, 3, 4 buah lingkaran. Di kolom yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah lingkaran. Dan kolom yang keempat kosong. Lengkapi gambar yang hilang pada pola lingkaran di atas. Kerjakan secara mandiri. Nah, teman-teman kelas 1, untuk pola gambar lingkaran, kalian harus mengerjakannya secara mandiri atau dikerjakan sendiri. Kalian bisa melihat contoh soalnya di halaman 77 buku siswa tema 4. Teman-teman, kerjakan dengan teliti ya. Seperti tadi kita sudah melengkapi tabel pertama segi 4 dan tabel kedua segi 3. Ingat ya, lihat dulu setiap kolomnya. Apakah gambarnya bertambah atau berkurang? Nah, lalu setelah itu kalian harus ingat bahwa pola itu teratur. Jika yang pertama dijumlahkan dengan contohnya tadi 2, maka yang kedua harus dijumlahkan dengan 2 pula. Begitu seterusnya. Nah, tapi yang lingkaran ini teman-teman, kalian harus perhatikan dengan seksama. Kira-kira dia dijumlahkan dengan berapa? Ingat teman-teman, kerjakan dengan teliti ya. Tulis sendiri. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah melengkapi pola gambar segi 3, segi 4, dan lingkaran, amati kembali. Nah, kita amati kembali teman-teman. Nah, yang ini adalah pola gambar segi 4. Ya, ayo kita amati. Susunlah kartu bilangan sesuai pola gambar segi 4 yang telah kamu lengkapi. Nah, kita akan menyusun kartu bilangan sesuai pola gambar segi 4 yang sudah kita lengkapi, teman-teman. Kita lihat, jika kita menyusun kartu bilangan, dimulai dari kolom yang pertama. Kolom yang pertama berisi 1, yang kedua berisi 3, yang ketiga berisi 5, dan yang keempat berisi 7. Jadi, kartu bilangannya harus disusun dimulai dari angka 1, 3, 5, lalu 7. Seperti itu ya teman-teman. Yang berikut, susunlah kartu bilangan sesuai pola gambar segitiga yang telah kamu lengkapi. Susunlah kartu bilangan sesuai pola gambar lingkaran yang telah kamu lengkapi. Nah, teman-teman, untuk pola gambar segitiga dan pola gambar lingkaran, kalian sendiri yang harus menyusun kartu bilangannya. Ingat ya, harus dimulai dari kolom yang pertama. Nah, kalian bisa melihat di halaman 78 buku siswa tema 4. Nah, teman-teman harus teliti ya. Baik, yang berikutnya.
Teman-teman, jadi pelajaran kita hari ini telah selesai. Fagar berharap kalian semua bisa memahami apa yang telah Fagar jelaskan. Nah, teman-teman, jika ada yang masih kurang paham atau belum kalian mengerti dengan baik, kalian boleh menghubungi ibu guru ya untuk bertanya. Nah, teman-teman ingat, tugas-tugasnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kerjakan dengan teliti agar tidak salah. Oke teman-teman, sukses selalu ya.